Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 466. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pada hari itu, Aditya mengantar Mary ke Jakarta. Dalam perjalanan, Mary masih cukup khawatir. Bagaimanapun, Jakarta masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan bagi Mary. Terlebih lagi, Aditya akan ikut dengannya kali ini untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan pada Aditya. Dia akan disalahkan atas kematiannya. Apa yang kamu pikirkan? Aditya merasa Mary khawatir. Tuan, apakah kamu ikut denganku sendirian? Mary bertanya pada Aditya. Aditya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Ya, apakah Anda masih perlu membawa beberapa orang? Anda bahkan tidak dapat membawa beberapa orang. Tuan, Anda perlu membawa lebih banyak orang. Mary berkata kepada Aditya dengan cemas. Aditya memahami pikiran Mary. Keluarga Okta tidak mudah diganggu. Dan sekarang dia telah pergi ke Jakarta. Itu adalah wilayah keluarga Okta. Jadi Mary merasa sangat tidak yakin. Namun, Aditya telah mempertimbangkannya. Dan dia tidak percaya bahwa sejarawan akan berani membuat rencana yang lebih mudah. Tidak perlu. Jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja, kata Aditya kepada Mary sambil tersenyum tipis. Melihat Aditya tersenyum begitu tenang, Mary merasa sedikit percaya diri. Segera, Aditya menemani Mary ke kota Jakarta. Di bawah bimbingan Mary, Aditya mengantarnya ke rumahnya. Mary telah jauh dari rumah beberapa tahun terakhir ini, dan dia jarang punya waktu untuk pulang. Ada 4 orang di keluarga Mary, dan dia sering jauh dari rumah. Yang ada hanya orang tuanya dan seorang adik perempuannya yang berusia 17 atau 18 tahun. Ketika Mary kembali, orang tua dan saudara perempuan Mary sangat bahagia. Mary, apakah ini pacarmu? Ayah Mary memandang Aditya dan bertanya pada Mary dengan penuh harap. Karena dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Aditya sejak dia masuk. Dia merasa Aditya adalah pemuda yang sangat dapat diandalkan. Pertanyaan ini membuat wajah Mary memanas. Dia berharap Aditya menjadi pacarnya. Tetapi Aditya sudah menikah. Ayah, jangan bicara omong kosong. Ini Tuan Aditya, bisik Mary kepada ayahnya. Ayah Mary tersenyum canggung dan berkata dengan cepat, oh, haha, ini semua salahku. Tuan Aditya, tolong jangan salahkan aku. Paman terlalu sopan. Tidak apa-apa. Aditya juga tersenyum tipis. Kakak, kamu juga kenal Tuan muda, kata saudara Mary kepada sambil tersenyum. Dan kemudian memandang Aditya dengan hati-hati. Merasa sangat penasaran. Hanya orang yang sangat kaya yang bisa disebut Tuan muda, bukan? Tetapi pemuda yang dibawa kembali oleh kakak mengenakan pakaian yang sangat biasa. Dan sepertinya dia tidak kaya. Mary, Hurrem, sedikit bingung. Saat ini, Mary memberitahu keluarganya tentang niatnya untuk pulang kali ini. Saat Aditya membelikannya villa, keluarganya semua terkejut. Tuan Aditya, apakah Anda terlalu murah hati? Ayah Mary sedikit tergagap, dan dia tidak dapat mempercayainya. Ya, Tuan Aditya, kami bukan saudara atau teman. Jadi kami tidak berani menerimanya. Ibu Mary khawatir. Dia tidak pernah memikirkan hal itu seumur hidupnya. Kak, kamu bilang Tuan Aditya bukan pacarmu. Hehe, aku tidak percaya. Kata Hurrem pada Mary sambil tersenyum nakal. Aku tidak berbohong padamu. Kenapa kamu tidak percaya? Mary memelototi Hurrem. Wajahnya menjadi lebih panas. Hei, apakah ada tamu di rumah? Saat ini, seorang pria parubaya masuk dan mengatakan sesuatu yang aneh. Karena rumah Mary berada di lantai dasar di sebuah desa di kota, siapapun dapat masuk selama pintu halaman tidak terkunci. Di belakang pria parubaya ini, ada juga beberapa gangster muda yang terlihat riang. Semuanya memiliki alis yang licik dan terlihat seperti bukan apa-apa. Ketika Taufik alias ayah Mary melihat pria parubaya gemuk ini masuk,
Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia buru-buru menyapanya. Tuan di sini, silakan masuk dan duduk. Taufik menemaninya sambil tersenyum. Sambut hangat, Tuan Najemi, ini. Namanya Najemi. Dan dia dianggap sebagai tiran di daerah desa di kota ini. Dia mengerutkan bibirnya dan memandang Taufik dengan jijik. Dan berkata, Taufik, jangan melakukan terlalu banyak perbaikan palsu. Tidak ada gunanya. Saya di sini untuk bertanya lagi. Jika saya memberikan rumah Anda 200.000 juta, bukan setuju untuk menghancurkannya. Taufik menyebutkan ini begitu dia mendengar Najemi memasuki pintu. Dia langsung menjadi marah. Najemi ini bekerja untuk pengembang lokal. Karena desa di kota perlu dikembangkan dan direnovasi. Semua penduduk di sini harus dibongkar. Karena pengembangnya sendiri adalah seorang gangster. Dia sangat jahat dalam hal kompensasi. Jika rumah keluarga Mary diberi kompensasi sesuai standar, biayanya setidaknya sekitar 500.000 juta. Tetapi pengembang ini hanya memberi 200.000 juta. Perbedaannya terlalu besar, sehingga ayah Mary tidak setuju. Ini adalah ketiga kalinya Najemi datang untuk berbicara. Setiap kali dia datang untuk berbicara, Taufik berkeringat karena takut membuat marah Najemi. Tuan Najemi, harga ini terlalu rendah, kata Taufik kepada Najemi dengan wajah pahit. Apa menurutmu harganya murah? Haha, sial. Banyak orang sudah setuju untuk menandatangani, tapi hanya kamu yang tidak bisa mengatasinya. Najemi terkekeh dan menatap Taufik dengan malu. Taufik tidak berani membalas. Dia hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan Najemi. Najemi melirik Hurem lagi, dan senyum jahat serakah tiba-tiba muncul di wajahnya. Hurem benar-benar menjadi semakin energik. Taufik, jika kamu merasa tidak punya cukup uang, ajak saja Hurem keluar untuk minum bersamaku, dan aku akan memberimu tambahan 50 juta. Bagaimana tentang itu? Najemi berkata pada Taufik sambil tersenyum main-main. Orang ini sudah lama tertarik pada Hurem. Tuan Najemi, kamu, apa yang kamu bicarakan? Taufik sangat marah, tapi dia tidak berani. Haha, apakah kamu keberatan dengan apa yang saya katakan? Najemi terkekeh sinis. Lalu dia melihat sekeliling ruangan dan melihat Aditya dan Mary. Saat melihat Aditya, Najemi tidak bereaksi sama sekali, dan bahkan tidak melihat ke arah Aditya. Tapi ketika Najemi melihat Mary, matanya berbinar. Mary cukup montok dan cantik, tapi dibandingkan dengan Hurem, dia masih jauh lebih buruk. Mary lebih dewasa dan cantik, dan sosoknya sangat anggun. Pria penuh nafsu seperti Najemi sedikit kehilangan jiwanya setelah melihat Mary. Mengapa ada mobil yang diparkir di luar? Taufik, apakah ada tamu di rumahmu? Mata Najemi melotot, menatap Mary dengan rakus, dan bertanya pada Taufik. Putri sulungku yang kembali. Telapak tangan Taufik yang gugup berkeringat. Dia memiliki firasat samar bahwa mungkin akan ada kekacauan besar hari ini. Benar saja, Taufik telah menangkapnya. Bagaimana mungkin orang yang penuh nafsu seperti Najemi melepaskan wanita cantik seperti Mary? Orang ini berjalan ke arah Aditya dan Mary dalam beberapa langkah. Saat ini, dia melihat ke arah Aditya dan berkata, "Kamu keluar sebentar, dan kamu tidak diizinkan kembali sampai aku mengatakan sesuatu." Bersambung.